Pernahkah terbesit dalam pikiran Anda perihal banyaknya bencana yang terjadi akhir-akhir ini? Mulai dari gempa bumi, longsor, hingga adanya banjir yang seakan menjadi tamu rutin setiap harinya. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di berbagai daerah, terutama di daerah pesisir pantai. Contohnya di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Banjir di daerah tersebut berasal dari dua sebab. Yang pertama, dikarenakan air hujan, dan yang kedua oleh air laut. Dahulunya, Kecamatan Sayung memiliki daratan yang lebih banyak daripada lautannya. Mayoritas lahan di sana merupakan lahan persawahan. Namun, seiring berjalannya waktu, lahan di sana beralih fungsi. Bukan tanpa sebab, melainkan karena adanya penurunan segmentasi tanah setiap tahunnya. Sehingga, lahan yang asalnya sawah berubah menjadi tambak. Pada awalnya, masyarakat sekitar tidak terlalu mengutuk hal tersebut karena lahannya sekarang masih bisa ditaburi ikan. Namun, lambat laun, masyarakat akhirnya mengutuk dikarenakan air yang kembali masuk. Hal ini menjadikan pembatas antar tambak terendam dan hilang. Ketika sawah itu sudah tidak bisa sudah mulai kemasukan air asin, otomatis sudah mulai tidak bisa ditanami, ya kan? Nih warga mulai beda kepentingan nih. Ada yang pengen tetap mempertahankan berupa sawah, ada yang pengen beralih fungsi menjadi tambak. Ini sampai jotos-jotosan peralon gede ditanam di bawah supaya air laut tetap bisa masuk. Iya, gitu. Akhirnya terus sampai benar-benar tidak bisa ditanam semuanya. Nah, karena ini bukan asli, semenjak 2021 kita sepakat tidak ada air laut yang masuk lagi. Waktu itu saya jadi kepala taganya, pas banjir itu saya sikap tidak boleh ada air masuk lagi, artinya stop, tidak boleh. Nah, akhirnya terus kan jadi tambak semua deh. Jadi tambak semua karena bukan asli tambak, asli sawah yang kemudian menjadi tambak. Itu kan awal-awalnya ketika sawah jadi tambak itu kan makanan masih banyak, masih banyak. Makanan ikan masih banyak lah, udang, banteng itu gede-gede, api-api. Namun, persoalan banjir di Kecamatan Sayung tidak berhenti pada sekedar genangan air. Ada masalah lain yang lebih kompleks, yang perlahan menggerus kehidupan masyarakat. Di balik lahan yang terendam, muncul praktek mafia tanah. Mereka membeli tanah warga dengan harga yang sangat rendah, memanfaatkan kondisi masyarakat yang terdesak. Ironisnya, tanah tersebut kemudian dijual kembali dengan harga normal kepada pengembang ketika proyek pembangunan jalan tol dimulai. Masyarakat yang kehilangan tanahnya hanya bisa menatap, tanpa kuasa untuk melawan. Selain itu, keberadaan pabrik-pabrik di sekitar wilayah Sayung juga menambah beban lingkungan. Banyak sumur resapan dibangun untuk kepentingan industri. Namun, hal ini justru memperparah penurunan tanah dan mempercepat masuknya air laut ke daratan. Alih fungsi lahan dari sawah menjadi tambak, lalu dari tambak menjadi kawasan industri, semakin menjauhkan masyarakat dari sumber penghidupan tradisional mereka. Fakta bahwa tidak semua masyarakat di sini adalah petani, karena sawah-sawah itu kebanyakan dimiliki oleh pemilik tanah lah dulu. Sebagian besar orang sini itu kerjanya di pabrik. Jadi koyok rapatek kepikiran, kecuali yang punya sawah yang begitu. Nah, orang yang punya sawah ini kan generasi tua, maka kemudian untuk berubah beralih fungsi profesi menjadi petambak itu bukan perkara mudah.
ya kan? Akhirnya ya sudah disewakan yang jadi petambak itu para penyimak tanah semua, sampai akhirnya tambak ini tidak produktif lagi, makin nilai sewanya hancur. Sekarang itu cuman dijual 2 juta per sebal. Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk menanggulangi banjir di Kecamatan Sayung. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya, selalu menggaungkan pentingnya penanaman mangrove sebagai benteng alami dari abrasi dan masuknya air laut. Namun, kenyataan di lapangan hanya sebatas seremonial. Dari ribuan bibit yang ditanam, hanya segelintir yang mampu bertahan hingga dewasa. Sebagian besar mati sebelum sempat tumbuh besar. Ternyata itu semua karena ketidakadanya perawatan. Selain itu, wacana pembangunan giant seawall sempat menjadi harapan besar masyarakat. Sebuah tembok raksasa yang digadang-gadang mampu menahan gemburan air laut dan melindungi daratan. Namun, hingga kini, rencana itu masih sebatas angan. Ia berlalu seperti angin, hadir dalam wacana, tetapi tak pernah benar-benar menyentuh realita. Di tengah keterbatasan solusi, masyarakat tetap berusaha bertahan. Ada yang meninggikan rumah, ada yang memilih pergi meninggalkan kampung halaman, dan bagi masyarakat yang kurang mampu, hanya bisa bertahan di tengah rumah yang sudah tergenang. Semua dilakukan demi satu tujuan, bertahan hidup di tanah yang tak lagi kering. Khusus Jawa Tengah untuk tahun ini, dan diawali saat Gubernur Pak Lutfi kampanye, Pak Lutfi sudah mempunyai prioritas untuk Nagri Segoro. Jadi waktu Pak Lutfi kampanye, beliau menyampaikan salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan beliau nanti seandainya jadi gubernur. Itu salah satunya adalah program Nagri Segoro. Jadi itu mungkin kelanjutan dari saat beliau jadi Kapolda Jawa Tengah. Dulu waktu Pak Lutfi jadi Kapolda Jawa Tengah memang beberapa kali melaksanakan kegiatan Nagri Segoro. Pada saat beliau kampanye untuk jadi Kapolda Jawa Tengah, saat kampanye beliau mempunyai program unggulan. Kalau misalnya nanti dipilih jadi gubernur, beliau akan melaksanakan salah satu kegiatannya yaitu Nagri Segoro, yaitu memagari seluruh pantai pesisir Jawa Tengah. Targetnya Pak ada spesifiknya? Targetnya 1,35 lah, 1,35 sampai 1,5 juta bibit mangrove di tahun 2020. Untuk tahun 2020 apakah akan dilaksanakan kita? Apa? Gimana? Untuk tahun 2022 Ya. ada lagi rencana juga untuk itu? Sudah sadar karena tadi kita harus mengecek di lapangan, kemudian karena pasti ada yang mati, kita semua sehingga jadi setelah mangrove itu dibabat, terus kemudian pemerintah ada usaha itu untuk penanaman mangrove gitu. Ada masa dengar ada, tapi di luar sini kemungkinannya dimangkang kan percuma. Dimangkang kan lokasinya kan seperti itu semua, tidak bisa buat makro yang bagus, tidak bisa. Di Semarang sini untuk wilayah timur itu ada masih satu, itu pun kecil. Merespon relokasi mangrove di proyek tol, Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Tengah, Iqbal Alma, senada dengan Mila Karmila. Di Demak, penanaman bakau untuk bisa setinggi 8 meter butuh 30 tahun. Maka kita bisa menghitung berapa lama akhirnya mangrove itu dapat berfungsi secara ekosistem bagi warga sekitar, ujar Iqbal. Kendati pemerintah berjanji akan merelokasi mangrove itu,
Tapi lokasi pemindahan lahan dinilai tetap merugikan warga setempat yang kehilangan hutan mangrove. Bahasanya diut, kemudian dihubungi tanggul. Orang Giant simbol, Suneo simbol. Yang penting aman permukiman ini, karena desa ini sudah dihubungi sungai. Kan nanti tinggal ngambil titik sedot. Jadi tembok, gak usah tinggi-tinggi. Tanggul setinggi 1,5 meter aja. Selebar 1,5 meter. Mudah-mudahan ke depan itu nanti Laut Semarang bisa ada ikannya lagi lah. Tidak seperti kemarin kalau saat ini memang susah mencari ikan. Meski banjir seakan menjadi takdir yang terus berulang, harapan tidak pernah benar-benar padam. Di tengah keterbatasan, masyarakat masih percaya bahwa suatu hari daratan mereka bisa kembali aman. Harapan itu tumbuh dari semangat gotong royong, dari keyakinan bahwa alam bisa kembali bersahabat jika dijaga dengan sungguh-sungguh. Generasi muda mulai menanam mimpi tentang sayung yang hijau dengan mangrove yang tumbuh kokoh melindungi pesisir. Mereka membayangkan sebuah masa depan di mana pembangunan tidak lagi mengorbankan lingkungan, melainkan berjalan beriringan dengan kelestarian alam. Dan meski Chain Sea Wall masih sebatas wacana, masyarakat tetap menaruh harapan pada langkah nyata yang bisa dilakukan bersama. Harapan bahwa pemerintah, pengembang, dan warga dapat duduk satu meja, mencari solusi yang adil, bukan sekedar janji yang hilang di telan waktu. Di tanah yang tak lagi kering, harapan adalah satu-satunya yang tidak pernah tenggelam. Ia terus hidup, mengalir bersama air, menunggu saatnya untuk benar-benar mekar menjadi kenyataan.